Wali ke-10. Ketika berbicara Wali Songo, yang pertama kali muncul dalam benak tentu 9 wali yang telah menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Akan tetapi, belakangan muncul wacana bahwa Gus Dur patut disebut Wali ke-10. Tentu hal ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang sepakat sepenuhnya, ada yang hanya setuju Gus Dur hanya wali saja, bukan wali ke-10, dan ada yang menolak. Fenomena Gus Dur sebagai wali ke-10 itulah yang menjadi bahan diskusi mingguan di pesantren Aswaja Nusantara Melangi, Nogo Tirto Gamping, Sleman, Yogyakarta, Kamis 9 Mei 2013 lalu dengan pemateri Azam Anwar, santri yang telah melakukan penelitian terkait fenomena itu. Penelitian itu dikatakan Azam berawal dari fenomena semakin banyaknya para penziarah yang mendatangi makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur dengan perkiraan sekitar 7.000 penziarah setiap hari, dan diperkuat oleh pernyataan Prof. Dr. Yudian Wahyudi yang mengatakan bahwa Gus Dur layak dikatakan sebagai wali ke-10 lantaran prestasinya yang dianggap setara dengan 9 wali. Azam mengawali diskusi malam itu dengan menyampaikan terlebih dahulu 5 metode dan karakter yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Pertama, politik, yakni dengan menikahi para keluarga kerajaan. Kedua, pendidikan, yakni dengan membangun padepokan atau pesantren pada sebidang tanah yang telah dihadiahkan. Ketiga, budaya, yakni dengan menggunakan media lagu-lagu dan alat-alat musik tradisional yang tidak dihilangkan secara drastis. Keempat, apresiasi terhadap budaya lokal. Kelima, tidak ada perubahan signifikan. Maksudnya tidak ada budaya yang diubah secara total dalam proses penyampaian ajaran Islam. Misalnya saja, Sunan Kalijaga tetap mengenakan pakaian Jawa, wayang, dan menciptakan lagu-lagu Jawa dalam dakwahnya, papar Azam. Berkaitan dengan rekonstruksi Gus Dur sebagai wali ke-10, berdasarkan penelitian yang dia lakukan, setidaknya terdapat 3 hal yang diduga sebagai pemicu sekaligus pembenaran wacana tersebut. Pertama, Gus Dur telah dikenal sebagai pemimpin agama, presiden, akademisi, dan pemimpin NU yang karismatik. Kedua, Gus Dur dikenal sebagai orang yang nyeleneh, aneh, dan kerap melakukan sesuatu di luar kebiasaan, kharikul adat. Misalnya seperti kemampuan Gus Dur yang dapat memprediksi masa depan. Ketiga, Gus Dur dikenal dengan ide-idenya yang populer dan monumental, misalnya tentang konsep pribumisasi Islam. Jadi Gus Dur tidak menggunakan istilah Arabisasi, bukan pula Japanisasi, tetapi pribumisasi, tandas sosok kelahiran Cilacap, Jawa Tengah tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah cukup hanya dengan itu Gus Dur dapat dikatakan sebagai wali ke-10? Tentu tidak. Di samping menggunakan teori konstruk sosial, Azam juga menggunakan teori karisma Weber di dalam penelitiannya tersebut. Berdasarkan teori Weber itu, setidaknya ada 2 karisma yang dimiliki Gus Dur. Pertama, Gus Dur memiliki nasab atau keturunan yang baik dan mulia, yakni putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim sekaligus cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Kedua, Gus Dur memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa.